kalau kita maunya adalah our home becoming a healing home, nggak bisa tidak nomor satu kata kuncinya adalah setiap anggota di rumah itu mengalami healing heart. Pemulihan hati itu kata kuncinya, Bu. Kenapa harus begitu, Pastor? Orang yang luka biasanya cenderung melukai orang lain. Saudara pernah nggak merenungkan ini? You can be nice even to stranger loh. Sama orang asing saudara bisa nice loh. Tapi kenapa sama suami sendiri? Kenapa? Sama orang tua sendiri. Kenapa? Sama anak sendiri. Bahasamu kasar. Kamu keras. Boleh nggak saya tarik ini? Logikanya saudara. Oke. Kalau saudara nggak luka, saya senggol. Maka saudara teriaknya gimana? Au. Oke ya. Lah nggak luka kok, kena senggol misalkan jalan, bergesekan saudara kena senggol tak gitu. Saudara au. Tapi kalau luka, sudah luka, masih saya senggol, saudara teriaknya apa? Sakit tahu. Saudara mengerti maksud saya? Oke. Kalau memang saudara sudah luka, yang mana di dalam satu keluarga, saudaraku, kalau ngumpul bareng mustahil nggak ada gesekan. Nggak mungkin. Kalau saudara nggak kenal nggak ada gesekan ya wajar. Kalau setiap hari ketemu nggak ada gesekan nonsen. Tapi kalau situasinya saudara baik-baik saja, gesekan terjadi nggak jadi masalah. Paling ya tadi aja, au. Tapi karena satu dengan yang lain, ini lukanya udah dalam, ditambah tiap hari digesek, yang satu bilang sakit tahu, yang satu bilang matanya di mana, kan gitu. Nah kan saudara bisa melihat poin ininya? Kalau tidak ada pemulihan, kalau tidak ada healing heart, rumah nggak akan bisa jadi healing home. Rumah akan jadi zona perang, panas. Karena tensinya tinggi semua. Yang harusnya normal gesekan, tapi kali ini kena gesek dikit teriaknya kenceng banget. Jadi nggak enak saudaraku. Terus kalau seperti itu gimana Pastor? Kalau sayanya sendiri, mungkin ada sebagian saudara di tempat nggak usah angkat tangan saudaraku, I'm fine with it. Pastor, karena saya itu pernah saudara, satu kali saya iseng, saya pakai Instagram saya lontarkan satu pertanyaan. Menurut kamu family itu apa? Dan ternyata saya mendapatkan jawaban yang di luar dugaan saya, saudaraku. Saya berpikir saya akan mendapat jawaban semacam kayak, family, kangen pulang pastor, kayak gitu-gitulah. Ya which is ada orang-orang yang menjawab seperti itu. Tapi saudara akan takjub ya, setidaknya 50%, 50-50 saudara. Saya itu mendapat jawaban-jawaban yang, saya bacanya aja mau nangis saudara. Ada yang jawab gini, family, apa itu pastor? Sudah lama gak dengar. Wah itu sakit banget itu saudara. Ada yang jawab family. Kalau bisa jauh-jauh aja pastor. Saudara akan kaget dengan bagaimana ada begitu banyak jawaban yang family is far away from healing home gitu. Tapi boleh gak sih sebagai seorang hamba Tuhan saya juga ngomong sama saudara. Ada satu lagu tuh ngomong gini saudaraku. Hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku. Ada yang bisa nyanyi sama-sama? Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku engkau yang tahu. Dia ngerti.
Kalau toh ada hati di sini yang perlu dipulihkan, boleh enggak saya ajak lari sama Tuhan? Datang sama Sang Pencipta. Tidak ada satu orang pun yang tahu lebih baik tentang engkau daripada yang menciptakan engkau. Kadang not even orang yang paling dekat dengan kita. Tapi yes, Dia tahu sampai yang terdalam dari hatimu. Bukan hanya Dia tahu, Dia ambil, Dia pulihkan, Dia berikan kelegaan kepadamu. Boleh saya dengar amin yang paling keras dari tempat ini? Oh come on, kalau mau tepuk tangan jemaat Tuhan, tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Kalau, gini saudaraku, pada saat saya mempersiapkan firman ini ya, saya itu mendapat satu pembukaan yang membuat saya tersentak juga saudara. Saya tuh ngomong sama Tuhan, Tuhan, karena buat saya ya, firman ini sebelum firman ini buat saudara, it is for me gitu. Firman ini buat saya. Lah bagaimana kalau kitanya yang sudah luka? Terus gimana? Bisa. Saya tuh tiba-tiba tuh kaget karena Tuhan tuh jawab, Roh Kudus tuh kayak jawab saya gini, Nita, sejak kapan aku nyiptain kamu jadi makhluk yang fragile, yang rapuh. Hati-hati, kalau disentuh pecah gitu. Ada di sini yang ditempelin stiker fragile. Saya berdoa nggak ada. Tapi kalau nggak hati-hati kita berpikir ya that's us. Tapi Tuhan tuh ngomong loh saudaraku. Waktu saya tuh ngerenungin itu saya kaget. Kamu loh kalau luka. Asal keadaan kita ini kuat ya saudara, bisa sembuh sendiri enggak? Di dalam diri saudara itu Tuhan sudah bawa ada DNA di mana you can do self healing. Oh come on, bahkan firman Tuhan mengatakan adalah baik jika engkau jatuh ke dalam pelbagai-bagai pencobaan. Loh berarti baik. Luka itu enggak jahat, luka itu enggak selalu buruk. Tuhan bilang baik. Kenapa? Kok baik? Karena dari situ engkau belajar yang namanya tahan uji. Tahan uji enggak pernah ada tanpa namanya ujian. Nah loh, kenapa baik tahan uji Bu? Karena dari situ engkau mendapatkan yang namanya kesempurnaan. Engkau disempurnakan, engkau dibuat utuh. Senggol kiri kanan, enggak ada kok stikernya fragile. Enggak ada. Di sini semua jemaat keluarga Allah, halo. Orang Kristen aja saya bilang, karena banyak orang Kristen sukanya gitu, dikit-dikit, dikit-dikit enggak Tuhan-Tuhanan, dikit-dikit enggak gereja-gerejaan, saya sakit hati. Besok lagi kalau saya ketemu jemaat yang gitu saya tanya kok, stikernya fragile tolong dilepas. Gitu. Pastornya jahat ya. Tapi yes saudaraku, engkau diciptakan Tuhan, senggol kiri kanan yuk boleh enggak? Lebih kuat dari yang kau pikirkan. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat dan mau melakukan aminnya boleh yang paling keras. Karena kalau enggak jadi orang Kristen dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit tersinggung, pusing saudara. You are not as weak as you think. Firman ngomong kok bagus kalau jatuh dalam berbagai pencobaan. Nyenengin toh firman itu. Supaya dari situ saudara tahan uji. Dan tahan uji dibutuhkan memang. Tapi, nah ini saudara. Kalau toh ada di antara saudara, ada luka yang saudara itu bisa self healing. Tapi kadangkala di kasus-kasus tertentu ada luka yang sudah menaun saudara. Butuh penanganan khusus. Di gereja kita ada sebuah retreat yang didesain khusus untuk ini. Namanya adalah retreat encounter.
In case buat saudara nanti bulan Mei saudaraku, tanggal 17 sampai 18 itu Sabtu Minggu pas ngambil waktunya memang libur saudara. Satu counselor akan menangani satu konseli. Ini retreat yang memang didesain sedemikian rupa saudaraku, saudara ditangani orang-orang yang memang sudah mendapat pelatihan sebagai seorang konselor. Dan harapannya dari retreat ini saudara benar-benar bisa dibawa ngalami kelepasan. Saudara bisa dibawa ngalami pemulihan, sekalipun setelah itu akan proses ya saudaraku. Enggak mungkin lah istilahnya apa ya saudaraku. Apa yang sudah saudara alami sepanjang 30, 40, 50 tahun ini hanya retreat dalam waktu semalam loh. Tapi saya mendengarkan sangat banyak kesaksian yang luar biasa. Bagaimana banyak orang dipulihkan melalui retreat encounter. Nah kalau ada di antara saudara yang mungkin pastor, saya nggak bisa nih lepas dari luka ini. Saya sendiri sudah berusaha tapi I cannot. Saran saya ikuti retreat ini saudaraku. Senggol kiri kanan, yuk sama-sama dipulihkan. Amin. Amin. Kita masuk poin yang kedua ya. Oke. Poin yang kedua. Yang pertama anggotanya udah dipulihkan. Setelah dipulihkan kan harus dibalikkan lagi toh saudaraku. Harus ada yang namanya rekonsiliasi. Biasanya kalau orang sudah dipulihkan tapi enggak ada rekonsiliasi, yang satu tidur hadap kiri, yang satu tidur hadap kanan. Sama-sama gengsi mau say hi, saudara. Nah jadi kalau seperti itu butuh rekonsiliasi. Kenapa kok butuh rekonsiliasi? Yuk ayat firman Tuhan ngomong apa? Maleakhi pasalnya yang keempat ayatnya yang keenam. Mengatakan maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dari ayat ini apa yang bisa saudara pelajari Bapak Ibu? Berarti setidaknya ada banyak bapak-bapak yang hatinya sudah enggak ke anak-anaknya lagi ya. Nah, ada banyak anak-anak yang hatinya sudah jauh dari bapak-bapaknya ataupun orang tuanya. Butuh ada rekonsiliasi. Apa itu rekonsiliasi, Pastor? Saya bukakan di KBBI. Rekonsiliasi adalah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan. Saya tambah ya saudaraku, bukan hanya hubungan persahabatan, tetapi saya tambah hubungan persaudaraan. Hubungan keluarga. Pada keadaan semula. Atau rekonsiliasi juga diartikan perbuatan menyelesaikan perbedaan. Nah, sebenarnya itu simpel sih saudara, sederhana sih. Berapa banyak di sini yang anaknya lebih dari 2? Boleh angkat tangan. Ya, saya lihat tangan-tangan. Enggak usah malu loh, saudara, anak saya 3. Nah, tiba-tiba langsung angkat, yes. Oke. Saya tanya nih ya, jujur ibu-ibu. Yang anaknya lebih dari 2. Waktu saudara nangani anak pertama dengan anak ketiga, keempat, dan kelima, sama atau beda? Nah jujur, anak pertama saudara keluar dari mobil, wah dipeluk. Kepalanya ditutupin, biar gak silau. Wah buka mobil aja tuh kayak ceklek. Buktikan perkataan saya, anak ketiga keluar dari mobil, jedeng. Suster saya tuh sampai protes sama saya. Mereka manggil saya momom. Momom tuh ya, zamannya Cici dulu kayak apa, sekarang Jen begitu. Momom itu enggak adil katanya, saudara. Yang protes susternya, saudara. What's the point? Apa yang saya maksudkan dari cerita saya ini? Ini poinnya, saudara. Kadang waktu sudah berjalan, ketika saudara itu sudah too much in your plate ya. Pulang itu udah capek saudara. Buru-buru merhatiin anak mau gimana. Yang penting pokoknya kehidupan berjalan gitu aja. Satu rumah ya, satu kamar bisa urusan sendiri, satu kamar yang lain. Satu dengan yang lain tuh bisa enggak bertegur sapa seharian loh. Halo. Bahkan mungkin ya, kalau enggak mamanya atau papanya woro-woro, itu mungkin kalau mamanya sakit anak belum tentu tahu kok.
Anak zaman sekarang itu udah terbiasa mengurung diri di kamar terus kok. Hatinya menjauh, Pak. Saudara, oke, saya tanya lagi ya, berapa banyak orang tua di sini yang anaknya udah kuliah di luar kota saudara? Maksudnya enggak tinggal di satu tempat dengan saudara, angkat tangan saudara. Oke, saya melihat tangan-tangan terangkat. Saya itu benar-benar menjaga sekali saudara dengan anak saya. Itu sebabnya saya tetap maintain komunikasi dengan anak saya yang rutin saudara. Karena ketika mereka sudah ada di luar kota, apalagi luar negeri, tempat yang jauh ya saudara. Mereka ketemu siapa saudara nggak tahu. Setiap hari di sekolah diisi apa saudara nggak tahu. Bergaul dengan teman-teman ngomong apa saudara nggak tahu. And then suddenly pulang, saudara ngerasa kok anakku berubah ya. Tiba-tiba kayak jauh. Yang tadinya nempel kayak perangko apa-apa dikit-dikit cerita, apa-apa dikit-dikit ngomong. Sekarang kayak kamu-kamu, aku-aku. Bisa loss loh saudaraku. Itu sebabnya butuh rekonsiliasi. Suami istri, renungkan perkataan saya ini. Akan tiba waktunya di mana anak-anakmu sudah beranjak dewasa, mereka masing-masing akan punya pasangan hidupnya, membangun bahtera rumah tangga mereka, dan mungkin mereka akan meninggalkan saudara. Bagi saudara yang datang sama pasangan saudara, suami saudara atau istri saudara, pandang tuh wajahnya lekat-lekat saudaraku, besok yang saudara pandang itu yang tinggal bersama saudara. Terus kalau suami istri, saya tuh pernah ketemu sama suami istri yang lucu sekali saudara. Si istri mau ngomong sama suaminya, ada anaknya di tengah. Tuh, bilang sama papimu tuh, papinya ada di sampingnya saudara. Tapi ngomong sama anaknya, tuh bilang tuh sama papimu. Kok jadi papi kok kayak gitu? Papi macam apa? Bilang tuh, bilang. Saya tuh ngeliatinya bingung saudara. Ini keluarga gimana sih gitu. Kalau saudara tidak rekonsiliasi suami istri, sudah lama ngurusin anak, masih ada anak, ada alasan engkau bertahan. Besok kalau sudah enggak ada anak, berdua ditaruh satu kamar, yang terjadi ada suara krik, 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 krik. Bingung mau ngomong apa. Enggak ada percakapan. Kalau enggak hati-hati, orang tua anak juga gitu. Nah, orang tua anak yang udah lama enggak ada komunikasi dekat ya saudara. Rata-rata kalau anaknya masih kecil, nanti pertanyaannya kayak gini. Udah ngerjain PR belum? Terus anaknya ngomong, dasar anaknya juga jengkel kan saudara? Belum. Alih-alih saudara komunikasi, ngomongnya apa? Gimana sih? Kok enggak tahu jawab? PR dikerjain. Enggak terjadi komunikasi toh. Yang muncul apa? Orang tua, halo, hati-hati. Ini saya tahu ada anak-anak di sini juga. Tapi orang tua hati-hati. Yang keluar nasihat. Itu anak akan langsung ngomong bosen. Itu lagi, itu lagi. Apakah yang bisa saudara keluarkan dari mulut saudara hanya sebatas itu? If that is a yes, poin nomor 2 untuk saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya nih, tahu nggak warna kesukaan anak apa? Halo, ayo. Tahu nggak anak suka makan apa? Kadang kalau nggak hati-hati kita bahkan nggak kenal anak kita loh. Tahu nggak anak benci apa? Kadang kita enggak tahu loh saudara. Ini yang khusus bapak-bapak kalau ini. Kalau ibu-ibu sampai enggak tahu kebangetan. Bapak-bapak hafal enggak tanggal ulang tahun anak? Nah loh, langsung ngeliatin kiri kanan. Papanya, ayo ini kalau biasanya ibunya mah ingat soalnya ngelahirin kan saudaraku. Kalau ibunya enggak ingat, waduh ini harus hati-hati saudara. Tapi yang papa-papa nih, ayo. Papa-papa ingat enggak? Kapan tanggal ulang tahun anaknya? Biasanya ingatnya gini, ya tahu lah. Bulan apa ayo? Oh tahu kalau bulannya tahu. Tanggalnya, tahunnya. Nah nanti biasanya ada yang miss. Saudara. Itu sebabnya yuk ada rekonsiliasi yuk. Ada pemulihan lagi.
Saudara bukan cuma tinggal satu rumah, tapi ngobrol dengan anak itu asik. Ngobrol dengan suami atau istri itu bisa berjam-jam dan kayak nggak habis-habisnya keluar bahan percakapan baru demi bahan percakapan baru dan kayak seru gitu. Kalau itu yang kau butuhkan, jangan malu, jangan gengsi ya saudara. Jadikan ini PR, momen liburan besok. Rekonsiliasi. Cari waktu, jangan lagi ngomong gini. Kalau biasanya nggak liburan kan selalu ngomongnya sama sibuk pastor. Nanti yang anak juga nggak kalah sama orang tuanya. PR-nya banyak. Les, ujian. Nggak pernah ketemu saudara. Tapi selama liburan ini, saudara mau cari kerjaan, semua orang maunya libur. Yuk ikut sama-sama libur aja, saudara. Libur aja, ambil waktu. Ini ada sebagian yang udah, aduh males pastor. Nanti kalau sama orang tua saya pasti nanti gitu lagi. Nah, coba ya. Nah, oke. Sekarang nomor 1 tadi, hatinya dipulihin dulu. Setelah hatinya dipulihin, direkonsiliasi. Mulai ada hubungan lagi terjalin. Yang ketiga, minggu lalu saya sampaikan saudaraku. Basically, Tuhan menciptakan keluarga. It was meant to be heaven on earth. Itu pegang dulu. Konsep ini saudara harus nangkap dulu. Keluarga dirancang supaya kita selama ada di bumi ini bisa ngerasain surga gitu loh. Ceritanya itu. Nah, tadi setelah sudah dipulihkan, terus kemudian hubungannya disambung lagi, yuk barengan. Poin yang ketiga, satu keluarga harus komitmen untuk membangun keluarga supaya heaven on earth. Nah sekarang kalau kita mau membangun ke sana, pertanyaannya jadi gini saudaraku, lah heaven-nya kayak apa? Iya kan? Kayak saudara mau bikin rumah, harus ada blueprint kan? Ya sama, oke. Ini saudara sekarang tujuannya heaven on earth nih. Family is supposed to be heaven on earth kan? Nah heaven-nya kayak apa? Saya bagikan ciri-cirinya heaven ya saudara. Ada yang mau bantu saya? Kira-kira ciri-ciri pertama heaven apa? Ini biasanya banyak yang salah deh. Tadi yang ibadah sebelum-sebelumnya juga ciri-ciri utama heaven. Ada yang tahu ciri-ciri utama heaven apa? Apa? Damai. Oke, itu selalu nomor 1 jawabannya itu. Ada lagi? Biasanya jawaban kedua sukacita. Saya tebak. Nah. Adakah yang terpikirkan ciri-ciri utama heaven yang kalau itu disingkirkan itu surga nggak jadi surga tuh? Surga jadi neraka. Apa saudara? Hah? Keberadaan Tuhan kan? Lah kalau Tuhannya diganti iblis kan jadi neraka. Jadi ciri-ciri heaven paling pertama saudara. Yang pertama adanya Tuhan. Bawa Tuhan di keluargamu. Lawan katanya saudaraku, lawan katanya di dalam surga ketika ada Tuhan, saudara masih ingat lagu ini enggak? Penasehat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, apa? Raja damai. Berarti Tuhanmu disebut Raja damai. Makanya tadi yang disampaikan betul sekali. Kalau dia Raja damai, saat dia bertahta, saat dia hadir, dia bawa apa? Damai. Lawan katanya damai apa? Ribut. Pertikaian, pertengkaran. Coba renungkan perkataan saya ini ya saudaraku. Kalau di keluarga banyak ributnya, senggol kiri kanan, itu rajanya kemana? Loh kan dibalik dulu harus tahu tujuannya dulu kan? Family is supposed to be heaven on earth. Nah kalau rajanya aja disebut raja damai, berarti kan seharusnya nggak ada pertikaian toh? Orang dia raja damai. Lah kalau isinya bertengkar terus. Pertanyaannya tuh simpel kok saudara, rajanya ditaruh di mana? Nah balikkan ke situ dulu, jangan yang lain-lain dulu.
bawa dulu. Tuhan harus hadir dalam keluarga. Jangan jadi keluarga Kristen yang tidak rohani. Keras ya? Ini keras ini. Memangnya keluarga Kristen selalu rohani? Enggak. Banyak keluarga Kristen rohana. Boleh Bapak Ibu? Oke ya. Bawa Tuhannya dulu. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, God is love. Di mana ada Tuhan, dia bukan memberi kasih. Dia adalah kasih. Kalau ada Tuhan di sana, ada kasih. Kasih itu apa? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Sabar apa pastor? Ibu-ibu, ada yang seperti saya enggak sabar tuh ngajarin anak. Paling gemes kalau ngomong sama anak sampai mulut berbusa. Pulang sekolah, baju seragam, dilepas, ganti baju rumah. Habis itu bajunya taruh di keranjang pakaian kotor. Susah apa sih? Itu tuh saya pernah lihat kan saudara, tiba-tiba bajunya tuh melayang ada di atas pintu saudara. Saya tuh gak habis pikir loh, itu di mana itu caranya saudaraku. Berapa banyak yang setuju dengan saya? Di keluarga, anything can happen. Banyak fenomena terjadi, saudaraku. Itu saya itu sampai benar-benar puyeng, saudara. Itu bisa-bisanya loh, baju sama-sama loh, ya ampun. Tinggal dimasukin keranjang, itu apa susahnya? Dilempar, saudara. Ibu-ibu, sabar ya. Sabar ngajarin anak sampai terbuka, saudaraku. Sabar. Oke, boleh nggak saya juga ngomong sama pasangan suami istri? Sabar menunggu pasanganmu berproses. Ini nggak enak. Setiap kita itu berproses, saudaraku, dan itu nggak bisa dipaksa. Kalau tidak benar-benar dari dalam berubah, mau saudara paksa juga yang terjadi nggak akan matang. Sama seperti kepompong, saudara mau paksa dia keluar bisa. Dipotong ininya, selaputnya, itu kepompong apa? Ulat yang di dalam itu keluar, dia jadi kupu-kupu. Tapi kupu-kupunya nggak pernah bisa terbang. Ya kupu-kupu aja, tapi dia hanya bisa jalan di bawah lantai gitu. Dia hanya bisa merambat-rambat, dia nggak akan pernah bisa terbang. Hanya ada satu cara untuk saudara melihat itu terjadi. Sabar. Sabar memang. Tuhan itu, Alkitab tuh ngomong gini. For everything there is, ada its time, I-nya besar. Which is Tuhan punya waktu. Ada its time, which is I kecil. Which is artinya ya itu punya waktunya sendiri. Ayam punya telur, ada sekian hari baru bisa netes. Gajah punya anak, baru sekian bulan bisa lahir. Saudara nggak bisa bandingin gajah dengan ayam. Kenapa kok ayam cuman berapa hari, gajah berbulan-bulan? Karena for everything ada its, I-nya kecil. Waktunya sendiri, ada waktunya. Dan nggak bisa dipaksa, saudara. Boleh? Boleh ya? Boleh ya? Masuk ya? Jadi yang ketiga, saudaraku, harus ada kesabaran. Sabar ini banyak tadi ya, kasih itu sabar, apa lagi? Murah hati. Apa? Tidak marah, tidak pemarah, apa lagi? Tidak sombong. Tidak melakukan, ya nanti saudara baca deh, satu-satu deh saudaraku. Itu PR saudara nanti waktu liburan gitu saudara. Yang ketiga saudara, yang ketiga selain dari ciri-cirinya surga tadi ada Tuhan di sana, ciri-cirinya surga ada kasih di sana. Yang ketiga ciri-cirinya surga, saudaraku, of course saudara, di surga itu mau tidak mau ada yang namanya puji-pujian. Kalau kita melihat di surga, setiap saat 24 jam dalam sehari
puji-pujian itu diangkat. Yang pertama, puji-pujian itu kepada Tuhan. Artinya rumah saudara jadikan rumah pujian. Boleh nggak bangun mesbah keluarga? Kalau enggak nanti anak-anaknya enggak tahu cara nyembah loh. Cara nyembah kan harus belajar, saudara. Kalau enggak pernah enggak ngelihat kalau nyembah terus nyembahnya gini? Nah, karena enggak pernah diajarin. Cara nyembah itu gimana? Enggak bisa ngerasain hadirat Tuhan, enggak bisa tutup mata terus masuk di dalam hadirat Tuhan. Siapa yang ngajarin? Orang tua toh? Masalahnya kan banyak orang tua nyerahin tugas itu ke sekolah minggu toh. Ya harusnya sekolah minggu diajarin anaknya 2 jam loh ibu-ibu. 2 jam itu bisa seperti apa sih? Dia ikut saudara kan setiap hari. Pelajaran pertama itu seharusnya dari keluarga. Anak harus diajarin tuh nyembah, ada di dalam suasana hadirat Tuhan. Yang kedua, boleh enggak rumah diisi banyak-banyak dengan pujian kepada satu dengan yang lain. Ketika rumah diisi dengan tuntutan, yang ada jadinya neraka, saudara. Panas, enggak enak. Lihat kiri kanan, yang datang sama suami istrinya. Lihat pasangannya, kapan terakhir kali pasanganmu memuji kamu? Nah, kapan terakhir kali dipuji Bapak Ibu? Kalau enggak salah biasanya gini deh, mau dipuji apanya Pastor, kan udah ada yang dipuji. Enggak ada baik-baiknya. Saudara masih ingat enggak dulu waktu jatuh cinta itu bisa terjadi kenapa? Ayo, yang jatuh cinta bisa terjadi kenapa? Aduh, kalau bukan karena kamu saya enggak bisa loh kayak gini. Aduh, kamu tuh hebat banget ya, kok bisa sih sampai kayak begitu? Wah, kamu memang hebat. Apa saudaraku? Bunganya mekar semua, saudara. Mekar. Sehingga waktu mau enggak kamu jadi istriku? Yes. Tapi setelah menikah mana, saudara? Enggak pernah dipuji. Udah dimasakin, kurang asin. Besoknya tambah keasinan. Oh, itu saya tuangin satu wadahnya garam, saudaraku. Ya kan, sih saya belajar ini tuh dari papa mertua saya, saudara. Papa mertua saya itu luar biasa sekali dalam hal ini. Pak Obaja itu tahun ini usianya 72 tahun. Kalau jalan sama Bu Obaja kayak lagi pacaran, saudara. Dipeluk Bu Obaja itu. Puji Tuhannya saya punya dua belah pihak itu sama. Papi mami saya itu kalau pergi kemana-mana ya, mami saya digandeng. Kayak takut hilang, saudara. Itu papi mami saya ya kalau pergi ya, papi saya tuh bisa bawain ininya. Mami saya nggak pernah namanya pergi gitu bawa plastik kiri kanan, nggak pernah dibawain papi saya. Pak Obaja sama Bu Obaja itu saudaraku, saya sampai benar-benar kalau di depan anak-anak nih ya saudaraku, di depan anak-anak ya, pegang istrinya gitu ya, pundak istrinya Bu Obaja dipeluk gini sambil ngomong gini, ini istri terbaik di dunia. Saya bersyukur saya melihat contoh dari kedua belah sisi. Tapi saya sampai sekarang pergi kemana-mana sama mami saya, itu berdua masih gandengan, masih pelukan. Saya tuh berdoa ya saudara di keluarga Allah ya mau 90 tahun kayak mau 100 tahun usianya. Boleh gak sih kalau jalan berdua tuh ya kayak pacaran gitu loh saudaraku. Dulu belum menikah saudara udah kayak papi mami. Panggilnya aja papi. Menikah belum. Sekarang setelah menikah boleh gak dilakuin. Pegang tangan dulu merinding. Sekarang saudara bilang, wes tua. Udah tua, gak usah aneh-aneh. Gak usah pegang-pegang. Dulu belum nikah aja gak dibolehin pegang-pegang. Sekarang udah sah. Pegang aja itu. Tapi malah gak mau megang.
Loh tapi itu perlu loh Bapak Ibu, boleh ya? Itu perlu loh, diciptakan loh. Pujian itu menyebabkan anakmu bertumbuh, istrimu mekar, suamimu jadi lebih bertanggung jawab. Karena dipuji. Kalau setiap saat papa nggak tahu bisa papa, suami nggak becus. Loh, Firman kan ngomong, terjadilah sesuai yang kau katakan. Nanti terjadi saudara bingung. Loh suami saya kok gitu pastor? Lah diperkatakan terus. Hati-hati loh saudaraku, your mouth, hidup mati. Barang siapa menggemakannya, akan memakan buahnya. Hati-hati.